Peradaban Romawi pra-Islam. Sejarah bangsa Romawi. Romawi merupakan peradaban paling besar di Eropa sesudah peradaban bangsa Yunani. Peradaban ini dikenal dengan undang-undang ketatanegaraan baru di kalangan masyarakat dunia. Demikian pula dengan undang-undang yang digunakan membuat kita mengetahui sejauh mana para pemikir dan filsuf mereka dari segi ilmu dan kejeniusan. Kita dapat mengetahui dalam undang-undang perkawinan mereka, yaitu gambaran tabiat hubungan antara individu dan masyarakat, yaitu gambaran tentang hak dan kewajiban. Mereka memang telah sampai pada peradaban dan tatanan masyarakat yang melahirkan kekuatan hingga menjadi negara adidaya yang turut menentukan hukum dunia yang luas, di samping bangsa Persia. Namun, sebelum diutus kenabian, mereka telah terjerumus dalam lubang yang dalam dan mengarah pada seluruh tingkatan kerusakan dalam setiap sisi peradaban. Romawi menguasai Eropa kira-kira selama 2 kurun pada permulaan awal sebelum kelahiran Isa, kemudian menguasai Syria pada tahun 65 sebelum Masehi dan menguasai Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Karena itu, Romawi menjadi peradaban paling strategis di Eropa, di mana negara timur tunduk pada Romawi. Mereka berada di bawah hukum kekuasaan Romawi dalam ketertindasan. Kerendahan yang ditetapkan atas kekuasaan penciptaan dan kejeniusan pemikiran bangsa Romawi akhirnya tenggelam dalam kilauan perkembangan di bawah kekejaman Kaisar Nero. Romawi tidak dapat membawa kemajuan peradaban pada negeri-negeri yang telah ditundukkannya, karena Romawi dari masa ke masa tidak mempunyai pusat pemikiran sebagaimana kota Ain Syam pada Mesir kuno, atau Athena dan Iskandaria pada masa kecemerlangan peradaban Yunani. Dengan demikian, berhentilah pergerakan peradaban-peradaban Romawi. Sampai diutusnya Nabi Isa, aturan hukum Romawi terlelap dan tenggelam pada masa panjang sampai zaman Konstantin. Pada tahun 272 sampai 337 Masehi, berkuasa dari tahun 306 Masehi sampai tahun 337 Masehi. Ia mendirikan imperium ini dengan silsilah dari perbuatan-perbuatan yang diambil dari ajaran Masehi. Kemudian dia masuk ke agama Masehi. Pada masa akhir hidupnya ia tetap berpegang teguh sampai maut menjemputnya. Orang-orang gereja tidak cukup percaya dengan apa yang dikemukakan Konstantin dari ajaran Masehi. Bahkan mereka meletakkan namanya dengan sebutan lembaran-lembaran Konstantin, yaitu suatu kepercayaan yang mengumumkan bahwa imperium telah mendebatkan Bapa sebagai penguasa urusan dunia yang besar dalam wilayah kepuasan yang ditulis oleh Bapa dan telah menetapkan titik-titik kerendahan dalam kepercayaan ini dengan metode langsung yang dalam. Namun, yang paling penting bahwa pendapat Konstantin dari Masehi adalah menjadikan orang-orang ahli agama berkehendak dalam pembangunan kekuasaan yang disertai dengan urusan agama menuju urusan dunia. Orang-orang gereja berhasil dalam masalah tersebut. Pada akhirnya kurun keempat, Uskup Milano dapat mengemukakan sebagian ketetapan kekuasaan Theodosius I yang wafat pada tahun 395 Masehi sampai pengunduran dirinya. Sejak kurun kelima, pihak gereja mulai menguasai kebanyakan urusan dan yang paling menonjol adalah ruang lingkup pemikiran dalam Imperium Romawi. Sisi-sisi inilah yang menjadikan Mesir runtuh atau Venesia menjadi hilang. Lantas, bagaimana aturan gereja dalam bentuk pemikiran dan praktiknya? Oleh karenanya, pihak gereja memerangi berbagai macam ilmu tersebut. Pihak gereja merendahkan sebagian ruang lingkup pemikiran ilmu pengetahuan sesudah menundukkannya dengan teks-teks kitab suci, menentang habis-habisan segala pemikiran dengan keras, di mana kedokteran, matematika, astronomi merupakan bid'ah yang tidak perlu dipelajari. Gereja membuang sebagian kitab-kitabnya dan menyimpannya di sebagian gua-gua yang tidak bisa diketahui oleh seorang pun sehingga lenyap dimakan zaman. Pihak gereja telah mempraktikkan sistem ini sejak masa yang sangat lama ketika menguasai masa kebebasan itu. Tidak didapati keputusan gereja kecuali membakar buku-buku atau menyembunyikannya. Kemudian muncullah aturan yang mengharamkan kepada pemeluk agama Masehi untuk membaca buku-buku yang dipandang berbeda dengan agama, atau buku-buku yang membuka keburukan gereja. Misalnya, ditetapkan aturan mengkafirkan orang yang mengatakan bumi ini bulat. Begitulah orang-orang gereja Masehi memutus perkembangan peradaban secara membabi buta yang dilakukan terhadap dunia untuk masa beberapa kurun lamanya. Demikianlah orang-orang tersebut sibuk dengan urusan agamanya sehingga mereka menyimpang
sebagai ganti dari kilauan cahaya, menjadikannya sarana-sarana kebodohan dan kezaliman. Di sudut lain, mereka memberikan pengaruh seputar agama Masehi dalam hal menutup perdebatan ahli kalam, memutarbalikannya dengan perdebatan mentok yang menyembunyikan pemikiran umat. Kemudian menjadi binasalah akal pemikiran anak-anak, tertimpa bencana kekuatan amalia, meliputi dalam banyak suci, peperangan berdarah dan pembunuhan, penghancuran dan penyiksaan, tipu daya, saling memusuhi dan memata-matai. Lembaga pendidikan dan gereja serta rumah berubah menjadi tempat peperangan agama yang saling berlomba. Dari sisi sosial, bangsa Romawi mempunyai dua kelompok kelas masyarakat, yaitu kalangan majikan dan kalangan budak. Kalangan majikan berhak mendapatkan seluruh haknya, sedangkan kalangan budak tidak berhak mendapatkan kedudukan dalam masyarakat secara mutlak. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Romawi terjadi pertentangan dalam memutlakkan istilah tentang kalimat budak. Kemudian, akhirnya keluar dari tulisan ini bahwa yang disebut dengan budak adalah manusia yang tidak mempunyai kepribadian atau nilai manusia. Mereka menjadikan hamba sahaya sebagai perhiasan, tidak mempunyai hak kepemilikan, waris atau mewariskan, tidak bisa menikah dengan aturan yang ditetapkan. Anak mereka ditetapkan sebagai anak di luar pernikahan resmi, sebagaimana pula anak-anak budak wanita ditetapkan sebagai hamba. Meski bapaknya berasal dari kalangan orang-orang merdeka, merupakan hak para tuan untuk melakukan pemburukan terhadap budak dan budak wanitanya tanpa mendapatkan perlindungan hukum apapun dalam undang-undang. Tidak ada kemampuan budak untuk menuntut orang yang menyakitinya di hadapan pengadilan. Orang yang berhak menuntut jika seorang budak disakiti adalah tuannya. Para majikan berhak memukul, memenjarakan, memutuskan hukum untuk dibunuh oleh binatang buas di padang pasir, membiarkannya mati kelaparan, atau bahkan membunuhnya baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Karena itu, Undang-Undang Romawi membenarkan bagi para tuan hak untuk membunuh hambanya atau membiarkannya hidup. Sebagian sejarawan menyebutkan pada masa itu budak dalam kerajaan Romawi jumlahnya melebihi orang merdeka. Sedangkan wanita hamil dalam kalangan mereka ditetapkan bahwa keadaannya seperti benda yang tidak bernyawa. Mereka dianggap tidak mendapatkan kehidupan akhirat karena najis, tidak boleh memakan daging dan tidak boleh tertawa, dilarang berbicara sampai mereka meletakkan di atas bibirnya gembok dari besi. Peradaban Romawi dimulai dengan kebebasan berbuat seperti keledai, sampai lenyaplah dasar-dasar keutamaan. Runtuhlah pilar-pilar akhlak yang digambarkan oleh Gibbon dengan perkataannya. Di akhir kurun ke-6, pemerintah berada pada kerusakan dan kerendahan sampai titik yang terendah. Namun, masa pemerintahan Romawi mengalami perjalanan yang sangat panjang dengan corak yang berbeda-beda. Masa pemerintahan Romawi dibagi dalam 3 periode, yaitu pertama, pemerintahan kerajaan yang dimulai pada tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. Kedua, pemerintahan republik yang dimulai pada tahun 510 sampai 27 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan ini dibagi menjadi dua, yaitu pada masa pemerintahan republik aristokrasi dan pemerintahan Imperium Romanum atau biasa disebut dengan Romawi. Yang ketiga yaitu pemerintahan kekaisaran Romawi. Agama bangsa Romawi. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada 3, yaitu aliran Naqibah, aliran Nasatirah, dan aliran Mulkaniyah. Filsafat. Kebudayaan dan filsafat Romawi erat kaitannya dengan kebudayaan dan filsafat Romawi. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya kebudayaan Romawi merupakan lanjutan dari kebudayaan Yunani. Jurji Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman, yaitu sebagai berikut. Masa dongeng, masa pahlawan yang berlangsung pada tahun 900 sampai 700 sebelum Masehi, masa perasaan yang berlangsung pada tahun 700 sampai 500 sebelum Masehi, masa keemasan yang berlangsung pada tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi, masa Iskandari yang dimulai pada tahun 323 sampai 146 sebelum Masehi, masa Yunani Romawi yang dimulai pada tahun 142 sebelum Masehi sampai 550 Masehi, dan masa Bizantium yang dimulai pada tahun 550 sampai 1453 Masehi. Bahasa dan kesenian. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh,
yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I pada tahun 527 sampai 565 Masehi, dan pengantin-pengantinnya meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal, yaitu Gereja Hagia Sophia, dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, filsafat, dan sebagainya. Persia pra-Islam. Sejarah Persia pra-Islam. Imperium Persia berdiri membentang luas di seluruh negeri, membangun peradaban yang tangguh, menyaingi kekuasaan Romawi dalam menetapkan hukum dunia yang begitu luas. Peradaban mereka cemerlang pada masa pemerintahan Sasania sejak pertengahan kurun 3 tahun sebelum Masehi. Mereka unggul di bidang politik dan ketatanegaraan serta peperangan, juga terlihat megah dengan kelapangan dan kemewahan hidup. Mereka juga mempunyai agama resmi, Zoroaster, juga mendapat kemajuan dalam bidang adab dan hikmah, yaitu bahasa Pahlavian. Peradaban Persia adalah keturunan bangsa Arya yang hijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Sumber sejarah tertulis pertama mengenai orang Persia ini ialah prasasti Assyria pada tahun 834 sebelum Masehi. Prasasti itu menerangkan tentang orang Persua atau Persia dan Mudai atau Media. Orang Asyur mengatakan istilah Persua untuk merujuk kepada suku-suku di Iran. Kemudian orang Yunani mengadaptasikan istilah ini untuk merujuk pada peradaban-peradaban dari Iran. Perkembangan peradaban Persia berjalan dalam 4 periode utama. Pertama yaitu pada masa Kekaisaran Media dan Kekaisaran Armenia pada tahun 320 sampai 330 sebelum Masehi. Kedua, pada masa Kekaisaran Seleukus pada tahun 330 sampai 248 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu pada masa kekuasaan Iran ketiga, kekuasaan Parthia pada tahun 248 sebelum Masehi sampai 224 Masehi. Yang keempat yaitu Kekaisaran Sasania yang dimulai pada tahun 224 sampai 651 Masehi. Agama. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya. Yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Api adalah lambang dari Tuhan baik sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan yang selalu mereka nyalakan dalam rumah-rumah ibadah mereka. Api sebagai Tuhan mereka menjadi sumber ilham bagi para penyair. Zoroaster. Pada abad ke-7 sebelum Masehi muncullah seorang pemimpin bernama Zoroaster yang kemudian terkenal sebagai nabi orang Persia. Ia membawa ajaran baru yang didasarkan atas prinsip-prinsip agama lama yang telah diperbaikinya. Ia lahir dalam lingkungan suku Media di daerah Azerbaijan dan meninggal pada tahun 583 sebelum Masehi. Ajaran Zoroaster terdiri atas 2 prinsip sebagai agama lama, yaitu yang pertama, alam berjalan sesuai kanun yang tertentu. Yang kedua, dalam alam selalu ada pertentangan antara berbagai kekuatan, antara cahaya dengan gelap, antara subur dengan tandus, dan lain-lain. Kitab suci Zoroaster bernama Avesta dan kitab komentarnya bernama Zamdavesta. Menurut Zoroaster, antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu bermusuhan yang menjelma pada makhluk kedua tahun itu, sementara manusia menjadi tempat pertarungan antara kedua tahun itu. Menurut ajaran Zoroaster bahwa hidup ada 2, yaitu hidup pertama dunia dan hidup kedua akhirat. Filsafat Zoroaster. Di antara pembahasan mereka yang bersifat filsafat yaitu pembahasan tentang nafs. Menurut agama Zoroaster bahwa nafs insan diciptakan Tuhan dan tidak ada, kemudian mencapai kehidupan abadi yang bahagia apabila ia sanggup memerangi kejahatan di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan mereka kebebasan memilih antara baik dengan jahat. Dalam diri manusia terdapat berbagai kekuatan seperti daya rasa, daya hidup, daya
akal, daya ruh, daya jaga, dan sebagainya. Adapun aliran filsafat di Persia yaitu ada dua. Yang pertama Al-Manduwiyah dan yang kedua yaitu Mazhab. Bahasa. Pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlavi dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlavi besar sekali. Sastra Persia dalam bahasa Pahlavi sedikit sekali yang masih tersisa, karena sastra pada umumnya bersemangat agama berkeyakinan dua Tuhan. Karena itu, istilah telah menggantikan bahasa dan huruf Pahlavi dengan bahasa dan huruf Arab. Yang masih tersisa di bahasa dan huruf Pahlavi itu yaitu betul-betul tertulis sejumlah peraturan dari kerajaan Sasanid mengenai perkawinan, perbudakan, dan lain-lain. Kesenian. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dari perunggu, dan lain-lain. Pada tahun 5000 sampai 1000 sebelum Masehi. Seni lukis dan arsitektur pada tahun 550 sebelum Masehi sampai 1600 Masehi. Masa-masanya dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pada masa dinasti Ahmed sampai tahun 350 sebelum Masehi, sisa Babylon, Susa, Persepolis, pusara-pusara dalam bukti batu, gambar timbul berwarna di Persepolis, batu ubin berlapis glasir di Susa. Yang kedua, pada masa dinasti Selukos dan Arsacid sampai kira-kira 250 sebelum Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu runtuhan Assyria, tugu peringatan Antiochus, istana-istana bergaya Iwan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu masa dinasti Sasanid sampai kira-kira tahun 650 Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu istana bergaya Iwan, yang di belakang Iwan utama didirikan belairung berkubah, jembatan-jembatan dengan busur meruncing, gambar-gambar timbul pasak, bukit berbatu, barang-barang perak anggun, beberapa tenunan dari sutra, dan lain-lain. Peradaban ini begitu mendewakan kenikmatan ragawi dan selalu menyiapkan kekuatan berperang serta aturan-aturan politik, memutuskan kerajaan dan menyembah mereka di antara komunitas masyarakat dengan segala tingkatannya. Di Persia juga banyak terlahir ulama-ulama besar yang terkemuka di dunia. Salah satunya yaitu adalah Ibnu Sina.